selamat berjumpa dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Kompetensi dasar yang akan kita capai untuk materi keanekaragaman hayati adalah kompetensi dasar 3.2. Apa itu? Menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman kepunahan dan pelestariannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri ada 3. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan contoh keanekaragaman hayati Indonesia, flora, fauna, mikroorganisme, garis Wallace, dan garis Weber. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian juga diharapkan mampu mengamati melalui literatur tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, selanjutnya, kalau kalian melihat gambar ini, apa yang terbersit dalam benak kalian? Mungkin ada yang akan bertanya, ada berapa banyak spesies yang dapat saya identifikasi? Atau mungkin ada juga yang bertanya, apa yang membuat makhluk hidup begitu bervariasi? Nah, semua pertanyaan itu akan terjawab dalam pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya Ibu menyampaikan 4 garis besar dalam materi keanekaragaman hayati. Yang pertama, kita akan membahas tingkat keanekaragaman hayati. Yang kedua, keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang ketiga, pemanfaatan keanekaragaman hayati. Dan yang keempat, aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu tentang tingkat keanekaragaman hayati. Nah, tingkatannya sendiri ada 3. Yang pertama adalah tingkatan gen. Keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies disebut dengan keanekaragaman tingkat gen. Ibu kasih contoh ya, misalnya pada spesies kucing masih terdapat banyak variasi seperti kucing Anggora, kucing Siam, kucing Baines, kucing Persian, kucing Maine Coon, dan banyak lagi contoh variasi yang lain. Nah, apa sih ciri-ciri dari keanekaragaman tingkat gen? Nah, ada 2 ciri utamanya. Yang pertama, memunculkan variasi antar individu dalam spesies, dan yang kedua, menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Nah, silakan lihat contoh berikut. Nah, kalian bisa lihat dalam satu spesies anjing masih banyak variasi yang bisa kita temukan. Ada juga contoh spesies bunga mawar yang masih memiliki variasi yang beraneka ragam. Nah, Ibu kasih satu contoh lagi, ada spesies kuda yang masih banyak variasinya. Oke, sekarang kita melangkah ke tingkat keanekaragaman yang kedua, yaitu tingkatan spesies. Nah, keanekaragaman ini timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di berbagai tempat. Nah, gambar yang kalian lihat adalah contoh keanekaragaman tingkat spesies, di mana meskipun aren, kelapa, dan pinang merupakan satu kelompok palem-paleman, mereka dinyatakan berbeda karena tumbuh di tempat yang berbeda pula. Aren tumbuh di pegunungan, kelapa tumbuh di pantai, sedangkan pinang tumbuh di tempat yang kering. Atau contoh spesies yang tergabung dalam satu kelompok kucing besar. Ada singa, ada harimau, ada jaguar, ada cheetah, dan banyak lagi. Atau contoh spesies burung yang beraneka ragam, meskipun tergolong ke dalam kelompok Aves. Nah, selanjutnya tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ini timbul karena adanya interaksi antara sekumpulan populasi makhluk hidup dengan faktor abiotik yang berbeda-beda. Ibu kasih contoh. Nah, untuk ekosistem alami sendiri itu banyak contohnya, ada ekosistem sungai, ekosistem tundra, terumbu karang, dan ekosistem hutan. Nah,
Sedangkan untuk ekosistem buatan, itu adalah ekosistem yang melibatkan campur tangan manusia. Contohnya ada kolam, kebun binatang, sawah, danau buatan, dan taman safari. Oke, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan yang kedua tentang keanekaragaman hayati di Indonesia.